Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Dwianto Setio Nugroho dengan NIM 14011800062 dengan kelas MB Gabungan Seminar Penelitian SSBD 03. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul dengan pengembangan bisnis dengan menggunakan value proposition design dengan studi kasus for denim. Selanjutnya yaitu gambaran umum penelitian. Denim sendiri merupakan salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang fashion yang berletak di Kota Bandung, yaitu berada di Jalan Sukamaju nomor 6 Pasteur. Denim ini berdiri pada tahun 2014. Vot yaitu berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kata kolong. Vot denim dalam melakukan kegiatan usaha hanya pada bidang pakaian, yaitu khususnya pada denim itu sendiri. Selanjutnya yaitu latar belakang. Di sini mengapa saya memilih untuk membahas UMKM dalam bidang fashion, karena pada kontribusi PDB ekonomi kreatif, bidang fashion menjadi salah satu sektor yang paling menguntungkan di Indonesia. Dapat dilihat pada grafik di slide bahwa pendapatan produk domestik bruto atau bisa disebut dengan PDB dari manufaktur tekstil dan pakaian jadi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2020. Pada 2014 hingga 2019, produk domestik bruto atau PDB mengalami kenaikan dan pada 2019 mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga mencapai 200,02 triliun rupiah. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga bernilai sebesar 186,63 triliun rupiah, yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19 pada saat itu. Menurut eksekutif fashion mengatakan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi sebagai tantangan terbesar di tahun 2021. Hal itu juga disepakati oleh para pelaku fashion lokal di seluruh Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya digitalisasi, mampu membuat industri fashion bangkit kembali dalam krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19. Di mana dengan adanya digitalisasi bermanfaat dalam memajukan bisnis dengan melakukan branding dan menciptakan reputasi brand yang baik di mata masyarakat. Lalu dapat dilihat pada gambar di slide bahwa terdapat 16 subsektor yang ada di daerah Jawa Barat dengan usaha ekonomi kreatif yang ada di Jawa Barat berjumlah 1.504.103, terbagi dalam bentuk PT atau persero, CV, badan usaha lain, dan tidak berbadan usaha. Di antaranya ada 3 subsektor yang memiliki tingkat kontribusi tertinggi di daerah Jawa Barat, yaitu ada di bidang kuliner yang memiliki persentase sebesar 71,72%, lalu ada fashion sebesar 17,77%, dan kriya sebesar 6,62%. Hal ini menandakan bahwa industri fashion sangat berpengaruh pada ekonomi kreatif di daerah Jawa Barat. Untuk perkembangan denim ini tak lekang oleh waktu. Jeans ataupun bisa disebut dengan denim bukan lagi baju para pekerja di Amerika pada zaman dahulu kala. Akan tetapi, denim telah dipakai oleh semua kalangan termasuk di negara Indonesia ini. Lalu pada saat pandemi, sekitar 6.000 usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah Kota Bandung turut berdampak pandemi COVID-19. Dari data yang didapat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau KUMKM Kota Bandung menunjukkan pada sektor fashion mengalami rata-rata penurunan omset sekitar 79%. Dalam pelaku UMKM fashion, yaitu memiliki daya saing yang sudah dikelola, seperti UMKM denim yang memiliki keunggulan dan strategi pemasaran dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini dan memiliki keunikan baik produk maupun dari kemasannya itu sendiri. Dapat dilihat pada tabel di slide penjualan yang telah didapat oleh Vot Denim bahwa dalam data penjualan cenderung mengalami fluktuatif pada tahun 2016 hingga 2020, di mana terjadinya penurunan penjualan pada 2 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mana mempengaruhi pendapatan dari Vot Denim itu sendiri.
Penurunan pendapatan selama 2 tahun terakhir tersebut menggambarkan bahwa adanya COVID-19 sangat berpengaruh terhadap penjualan yang didapat. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu bagaimana value map vote denim pada saat ini, bagaimana customer profile vote denim dan pada kompetitor, dan yang ketiga bagaimana hasil perancangan ulang model bisnis dengan menggunakan value proposition design. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk dapat mengetahui value map dari vote denim pada saat ini. Yang kedua untuk dapat mengetahui gambaran customer profile vote denim dan pada kompetitor lain. Dan yang ketiga untuk dapat mengetahui hasil dari perancangan ulang model bisnis dengan menggunakan value proposition design. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini secara praktis yaitu pelaku UMKM dapat menerapkan perancangan dari value proposition sesuai dengan keinginan konsumen agar dapat memaksimalkan kelangsungan bisnis model menggunakan pendekatan value proposition design. Secara teoritis dapat memaksimalkan penggunaan value proposition design dalam penerapan masalah dan mengembangkan teori-teori tools yang terkait. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Di sini ada 3 teori terkait dalam penelitian ini, yaitu ada business model canvas, dan ada value proposition design. Untuk model bisnis yaitu sebuah model bisnis yang dapat menggambarkan tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap sebuah peluang. Bisnis model terbagi menjadi 5 jenis pola model bisnis dalam menentukan suatu bisnisnya, yaitu ada 1 yaitu model bisnis unbundling yang merupakan model bisnis yang terurai. Yang kedua ada model bisnis long tail yang menjelaskan tentang menjual sedikit dari banyaknya produk. Yang ketiga ada model bisnis berisi banyak yang mempertemukan 2 atau lebih kelompok pelanggan yang berbeda namun saling bergantung satu sama lain. Yang keempat model bisnis gratis, di mana satu segmen utama yang dapat merasakan manfaat penawaran secara gratis tersebut. Dan yang kelima yaitu model bisnis terbuka, di mana perusahaan dapat menciptakan dan juga menangkap nilai melalui kolaborasi dengan mitra luar secara sistematis. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas digunakan untuk dapat menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis itu sendiri. Dalam bisnis model kanvas terdapat 9 blok di dalamnya, yaitu yang pertama ada customer segment, value proposition, ada channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, key partnership, dan cost structure. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang value proposition design atau canvas, di mana terdapat customer profile dan value map di dalamnya. Di dalam customer profile terdapat customer job. Customer job menggambarkan aktivitas yang dilakukan dalam sebuah pekerjaan. Customer pain menggambarkan apapun yang mengganggu pelanggan sebelum, selama, dan setelah mencoba menyelesaikan sebuah pekerjaan tersebut. Dan customer gain menggambarkan manfaat dan hasil yang diinginkan oleh seorang customer. Lalu dalam value map terdapat product and service, when delivered, bagaimana produk atau jasa yang dimiliki mampu mengurangi rasa sakit yang telah dialami oleh customer. Dan gain creator menjelaskan bahwa produk dan jasa dapat memberikan keuntungan pada customer. Dalam mencapai kesesuaian antara customer profile dan value map, customer akan merasa senang jika value proposition yang ditawarkan dapat meringankan sebuah pekerjaan, meringankan rasa sakit, dan memberikan keuntungan bagi customer. Fit yaitu merupakan sebuah tujuan dari value proposition canvas ini. Lalu ada kerangka pemikiran. Pada slide ini menunjukkan bahwa kerangka pemikiran itu dapat mendeskripsikan value map yang berisi product and service, gain creator, value deliver dengan melakukan observasi dan wawancara kepada manajemen dari vote denim itu sendiri.
lalu mendeskripsikan customer profile yang berisi customer job, gain, dan pain dengan melakukan wawancara kepada 5 pelanggan Votinim dan 5 pelanggan dari kompetitor. Hasil dari customer profile akan melengkapi value map Votinim yang baru. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.